dipersembahkan oleh Bang Devian, duduk masalahnya di mana? Subsidi tidak tepat sasaran, lebih banyak karena pengoplosan, di tingkat pengecer yang terlalu mengerek harga terlalu tinggi atau apa? Duduk permasalahannya pada regulasi. Di regulasi Perpres 191/2014 itu tidak jelaskan siapa kelompok sasaran yang dimaksud. Betul. Subsidi dalam kerangka paradigmanya itu diberikan kepada orang yang memang membutuhkan. Tapi permasalahannya peraturannya tidak menyatakan begitu secara tegas. Perpres 191 maupun Permen 26 dan 28 2001. Itu subsidinya ke komoditi kan, bukan ke manusia. Bukan ke manusia. Ya, itu jadi, salahnya di situ. Persoalannya juga subsidi diberikan melalui barang, bukan kepada orang. Itu problem yang sudah berlalu-lalu sejak dulu. Nah, kami dulu di Bappenas, karena kita ini teknokrat, beda tadi yang ditanggapi oleh teman-teman para politisi, secara politik, orang politik Bahlil ini bagus, komunikasinya masyarakat dekat. Tetapi secara teknokratik, sebuah peraturan atau kebijakan yang mau diambil itu harus diuji coba dulu. Jangan juk megagik kata orang Jawa atau ujuk-ujuk gitu. Jadi harus dirumuskan secara tepat dan sosialisasi itu harus di depan. Karena kalau tidak akan terjadi hal-hal demikian. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus clear, Pak. Kalau dalam posisi sekarang ini, kita itu impor terbesarnya sekarang dari migas. 600 triliun tiap tahun bertambah. Dan ini harus jadi pikiran kita bersama persoalan kita. Saya apresiasi terhadap kebijakan yang diambil oleh Presiden dengan cepat mengatasi persoalan ini. Karena ini soal konstituen, soal rakyat. Tetapi kita harus juga memikirkan posisi perencanaan dan anggaran dalam perspektif negara kita. Selama ini tidak ada kecocokan antara apa yang diinginkan Presiden dengan di level terbawahnya. Perintah Presiden itu tidak bisa jalan karena peraturannya tidak jelas dan abu-abu. Ini harus dibereskan. Ini harus dibereskan. Sehingga jelas, ini supaya rakyat tidak keliru nih. Antara kebijakan Presiden dengan dibawanya tidak nyambung. Yang dimaksud apa itu? Antara perintah Presiden, ini kan asta cita jelas. 1, 2 itu jelas keinginan Presiden, ideologi dan sistem. Yang ketiga, itu dalam kan kasus jelas. gas melon deh, Dalam contoh kasus gas konkretnya melon gimana? itu kan Antara Presiden dengan Presiden untuk bawahnya. menyelamatkan rakyat kecil. Peran serta aktif koperasi itu jelas di misi ketiga asta cita. Tetapi problem peraturannya belum dibenahi. Bagaimana mau jalan? Jadi perintah Presiden tidak akan jalan kalau kementerian ini tidak membenahi struktur dan cara berpikir ketentuan dan perundangan yang berlaku ini. Dan alat ukur. Dan alat ukurnya. Subsidi ini untuk siapa? Kalau dalam konteks gas sebagai barang publik atau barang pasar, itu harus dibedakan. Oke. Kalau dia barang subsidi, dia harus diatur sedemikian ketat. Dan kalau bisa secara tertutup, jangan terbuka. Kalau terbuka diserahkan kepada pasar, wajar. Pengecer ini menjual karena dia mencari sesuap nasi. Mau naikkan berapa, kenapa hanya kepada migas? Jeruk naik juga nggak ada masalah masyarakat. Pengecernya juga banyak. Tetapi kenapa kepada gas? Jadi ada di atasnya yang bermain, yang harus dibereskan. Bahwa pendapatan negara kita sudah tidak bisa digantungkan lagi dari migas. Impor kita terhadap LPG ini sudah semakin besar. Oke. Nah, oleh karena itu ke depan ya para teknokratik Presiden harus memilih para teknokrat menjadi pembantunya, jangan para politisi. Karena jelas politiking. Itu yang harus penting. Nanti ditanggapi, tapi sebelum itu Bang, Sebelum itu. ada pernyataan dari Pak Presiden yang pas banget seperti prolognya Bang Devian. Kita simak dulu ya. Jadi begini, kita ingin rakyat berpemerintah yang bersih, yang benar, yang benar. Jadi kita ingin tegakkan kepentingan bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain yang tidak bekerja benar-benar untuk rakyat. Saya akan singkirkan. Yang tidak mau bekerja untuk rakyat akan saya singkirkan. Tadi Bang Devian juga berpikir mengatakan bahwa kalau intinya kan kalau memilih menteri tidak tepat, kalau lebih banyak politiknya bukan teknokrat, akhirnya kebijakannya juga tidak tepat. Ditanggapi dulu Bang Nurdin. Ya, itu soal lain. Jadi begini, kebijakan Pak Presiden, asta citanya salah satunya adalah layani rakyat, ciptakan kesejahteraan rakyat, hindari korupsi. Nah, sekarang Menteri SDM itu melihat bahwa di sini ada, tadi dia sudah jelas mengatakan bahwa ini ada oplosan. Berarti subsidi yang seharusnya tiba ke rakyat ada Oplosan itu menurut saya itu ranah hukum, ranah polisi, Ya, bukan ranah kebijakan. Tapi yang dioplos itu apa? Yang dioplos ini adalah barang subsidi.
Berarti Ya, di sini itu- ada itu kebocoran. ranahnya kepolisian. Ini yang ini dijaga oleh Menteri SDM mengeluarkan kebijakan agar supaya tidak ada kebocoran. Itu ranah kepolisian, Bang. Kemudian subsidi ini sampai kepada Bukan penerima ranah manfaat. regulasi. Regulasinya itu ada di kementerian dan di DPR. Ya, saya bisa tambahkan gini. Nah udah, ini regulasi kan yang dibuat oleh Menteri SDM ini menata tata kelola yang baik, tata niaga daripada LPG ini agar supaya penerima manfaat itu yang bersumber dari apbn itu bisa diterima. Enggak gini Bang. Saya dari kemarin sampai tadi malam tuh masih telepon teman-teman di SDM dan Pertamina. Saya tanya, terus siapa sih yang berhak menerima LPG subsidi 3 kg itu? Rakyat miskin. Ukuran miskin yang mana? Yang 19.000 per hari, 391.000 per bulan itu? Miskin ekstrim? Atau yang 591? Atau yang UMR? Nggak ada yang bisa jawab. Artinya miskin yang dimaksudkan dalam tabung gas itu abstrak, Oke. nggak ada ukurannya. Jadi Saya Mbak bilang, Sylvia dalam konteks ini itu ada dalam konteks subsidi itu ada yang berhak, itu kita sebut dengan orang yang kalau mustahik dalam bahasa agamanya, ada yang layak. Nah tadi yang disampaikan Bung Adian, ini orangnya layak nggak? Ya. Apakah pedagang Ukurannya tempe apa? itu yang menggunakan Indikatornya apa? Iya, Peraturannya ukurannya di apa? mana? Sekarang begini, Oke. peraturan ini kan untuk menata itu. Baik. Supaya diterima itu adalah penerima manfaat yang seharusnya menerima. Yang sekarang ada oplosan, harga tinggi, harusnya diterima oleh masyarakat 15.000, 20.000, bisa 22.000, bukan 30.000. gitu Bang, maksudnya gini. Kalau kemudian dia tidak ada alat ukur tentang miskin yang mana yang dimaksudkan, Oke, baik. maka siapapun bisa mengklaim dirinya miskin. Oke. Ketika dia mengklaim dirinya miskin, maka dia berhak atas tabung gas subsidi itu. Dan Baik. inilah perdebatan saya dari tadi malam. Kenapa? Saya tanya, oke kalau UMR boleh nggak? Buruh yang dapat UMR 5 sekian juta rupiah, boleh nggak beli Oke, gas baik. 3 kg? Baik. Nggak boleh katanya. Kita pindah ya, Bang Adian, untuk menjawab Bang Adian Oh, nih. iya, Saya iya. ingin tanya dari kebijakan publiknya. Ya. Publik penting tidak untuk mengetahui batasan-batasan itu? Siapa yang berhak menerima, siapa yang tidak berhak menerima? Mas Iya Abang? harus. Kan kita tidak semua cerdas. Jadi mesti exactly apa secara tepat disampaikan. Siapa yang ini? Cuman persoalannya data di kita itu ada satu data ada di Bappenas. Data lagi di kementerian lain kementerian. Ini yang meng-cleansing data itu belum ada. Kementerian Sosial punya, jadi batasan tadi yang disampaikan Nadian itu juga nggak jelas. Ini yang harus dibereskan data itu, karena data itu pusat dari Oke. semua permasalahan harus Baik, diselesaikan. satu hal lagi soal batasan yang tidak jelas. Ketika Presiden sudah mengatakan yang tidak bekerja untuk rakyat akan saya singkirkan. Batasannya sampai di mana itu, Kang Uki? Yang tidak bekerja untuk rakyat akan disingkirkan. Apakah ini mengarah pada evaluasi kepada para pembantu Presiden? Ya. Apalagi setelah ada kejadian kegaduhan Arahnya tabung gas. ke sana. Nanti dulu Kang Uki, kita jeda lagi pemirsa, kontroversi kembali sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.